Saya mempelajari, saya harus beda dari yang lain. Supaya tetap jalannya ada, aku mempertahankan karakter ini. Aku nggak kerja, aku hanya hobi mendatangkan uang. Setiap tahun setelah saya dapat uang itu, ganti mobil baru. Sebelumnya kan saya diragukan. Iya. Oh iya. Di Jakarta banyak orang pinter. Jangan sampai masuk dalam dunia ini merasa pandai. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama kami di KMCI Channel, di program yang heboh dan dengan bintang tamu yang sangat inspiratif. Luar biasa. Apalagi kalau bukan Kreasi Podcast bersama Berkreasi. Yeay. Sama saya Erik Zanov. Dan saya Kimo Salim sebagai co-hostnya. Nah, Iya. Bang Erik, aku mau nanya dulu nih. Kita kok pakainya santai banget, celana pendek nih hari ini. Ada apakah? Disesuaikan. Disesuaikan. Oke, baik. Mulai nih. Ribet ya. Disesuaikan dengan bintang tamunya. Oke. Bintang tamunya legend. Wih, legend banget. Untuk kedua kalinya kita kedatangan legend. Wah, Luar biasa. Berarti dulu pas zamannya Sandiwara Radio tuh Iya dong. megang banget ya. Di zaman Saur Sepuh, Tutut Tinular, bintang tamu kita ini luar biasa. Luar hebatnya. biasa. Apalagi beliau ini rajanya iklan. Iklan. Iya, semua iklan pakai suara beliau. Pasti familiar banget Wah, nih ya. pastinya. Bisa kita dengarkan kan? Kita dengar dulu suaranya Coba, seperti apa gimana? ya? KMCI, jagonya dunia sulis suara. Sering didengar yang jual itu ayam goreng. Iya dong. Sama rokok. Wah, suara beliau. Panggil aja ya. Kita panggil. Oke. Petrus Urspon. Halo. Halo Om Bro. Apa kabar semuanya? Biasa. Baik. Alhamdulillah baik kita. Panggilnya apa nih? Bingung nih. Hai bro. Oke, bro, biar lebih gitu ya. Biar lebih. Akrab ya, biar bisa. Jadi tidak tergap oleh usia. Sama-sama muda. Ya kan? Masih muda. Apalagi 3 topi. Tetap pakai topi semua. Luar biasa. Oke, kita perkenalkan. Boleh. Petrus Urspon. Karena beliau adalah seorang dubber dan juga VO iklan. Iya. Kalau beliau adalah orang Batak, Petrus Ucok. Baik, luar biasa. Sebelumnya mohon maaf. Oke, iya. Sobat. Oke. Ya, gantikan dulu. Oke. Bro Petrus Urspon. Iya. Karena beliau seorang pemain sandiwara radio Iya. dan PO iklan. Betul. Kalau beliau temennya SpongeBob, SpongeBob? namanya Patrick Urspon. Yes. Mantap. Bro, kenapa sih sebutannya itu Bro? Ada sejarahnya nggak? Iya. Nah, kalau ini mengingat pada masanya. Iya, pada ini masanya. perlu karena ada masa, ada era. Oke. Iya, era pun mengikuti masa juga. Betul. Pada saat itu kan setiap hari Iya. saya itu bertemu dengan beberapa klien, bisa 3 atau 4. Dalam satu hari. Satu hari Oke, biasa. siap. Dan di studio yang berbeda. Betul. Oke. Setiap PH atau agensi itu Iya. membawa kru, timnya Tim 3 atau masing-masing. 4. Iya. Betul. Jadi kadang-kala lupa nama. Lupa. Iya benar. Pas gitu, Pevida sana, dia manggil nama saya, Petrus apa kabar? Hey bro! Jadi supaya apa? Supaya akrab ya. Supaya, jadi kalau akrab, jadi tinggalnya, oh begitu ya. Jadi saya menunggu sampai temennya itu manggil, siapa sih namanya? Oh, jadi emang clue buat Ada clue. Jadi pas udah namanya, oh namanya James. Pas sudah lama, James. Sekarang lo di PH ini, di agensi ini, akrab. Terus kalau nona, kalau perempuan, hai nona, lama nggak jumpa ya. Namanya siapa? Oh, namanya Ita. Ada yang manggil jadi, aduh. Terus abis
dari yang dulu kita ketemu itu di PH atau agensi itu, terus masih di ini apa agensi yang sama. Itu cuma pendekatan. Oh masih yang sama. Wah mantap juga ya, berarti bisa jadi icon dong di apa agensinya. Jadi ada pendekatan-pendekatan yang memang karena kita adalah PR dan juga kita adalah orang yang menjadi praktisinya. Jadi diri kita ini adalah kantor. Iya. Salah satu cara branding, branding untuk jadi diri sendiri. Jadi kalau ada dari misalkan si klien ini di studio mana, panggil aja yang ber-ber gitu ya. Kan kadang dia lupa, kalau pas lupa ada satu iklan yang dibacakan ini kayaknya cocok sama, tapi dia lupa namanya. Iya. Terus ke PH audionya. Itu loh Mas yang suka ngomong brur-brur. Teknik marketing juga ya. Itu brand marketing dan itu perlu. Dan kita harus berani keluar dari zona nyaman. Betul. Jangan mengikuti alur aja, tetapi kita harus bisa menunjukkan, branding gue seperti ini, kemampuan gue seperti ini, gue mampu loh apa yang lo berikan itu untuk menjalankan atau membacakan iklan ini dan akhirnya bisa menjual produk lo. Jadi salah satu mungkin tips ya bisa bertahan sampai sekarang. Dari zaman kapan sih Om? Maksudnya dari tahun berapa bisa? Pertama kali terjun ke dunia sulis suara nih, Blur. Itu waktu itu belum profit, yang belum profit. Itu tahun 80. Belum profit. Tapi bisa mendapatkan uang. Tapi bukan menjadi tujuan, tapi melakukan sesuatu dan akhirnya mendapatkan uang. Pas udah profit, kan tujuan kita uang. Diikuti dengan kemampuan. Nah itu di tahun 80 sudah masih di Palembang. Saya di Palembang. Di Palembang. Palembang itu masih sekolah kah? Iya, SMA. Terus pas 83, saya masuk Jakarta. Pindah ke Jakarta. Rupanya pengalaman dan kemampuan saya di Palembang. Di Jakarta, nol. Di Jakarta banyak orang pinter. Padahal mohon maaf sebelumnya di Palembang mungkin sudah itu ya. Pada saat itu lulukan mungkin gitu. Udah fenomenal karena pada saat tertentu kalau ada lomba-lomba saya selalu mendapat hadiah 1 2 3. Iya, juara. Luar biasa. Nah pada saat itu teman-teman itu bilang, lu kalau cuma di sini aja ya begini aja. Lu harus coba Jakarta. Kan dengan bangga dong. Gue udah mampu nih di Palembang. Pas masuk Jakarta nol. Karena di beberapa PH apa segala macam itu banyak yang bercokol orang-orang pandai dan memang sudah berkemampuan lebih tinggi daripada saya. Dari situ saya belajar masuk Sanggar Prativi. Masuk Sanggar Prativi, pas sudah masuk Sanggar Prativi, masuk di tahun 83 talent scouting selama 3 bulan. 3 bulan. Terus saya tidak terpakai dan karena belum mempunyai kemampuan itu untuk datang ke Sanggar hanya duduk melihat orang rekaman itu 2 sampai 3 tahun. 2 sampai 3 tahun. Iya, proses. Sampai dapat kayak proyek pertama tuh. Proyek pertama waktu itu saya anggap bukan proyek karena saya hanya sebatas peran penambah gitu hanya kalimat figuran gitu. Walaupun saya di Warna Radio tapi kan ada figuran. Betul. Itu sama sekali dan lebih banyak duduk di Sanggar melihat orang yang memang ada Ferry Fadli, Abud almarhum, Edi Dosa, terus yang itu dalam arti pada saat itu di dunianya mereka dan orang masih yang tahu adalah dia. Jadi saya masuk. Akhirnya saya berjalannya waktu tidak mendapatkan tempat. Saya harus pintas dulu mengeluarkan diri dari Sanggar Prativi, tapi tetap ada jalinan, tetap datang komunikasi. Saya ikut video profile di beberapa PH. Terus kalau dulu namanya ini ya kalau sekarang sinetron ya. Kalau dulu TV Play. Ikut program-program TV Play dulu zamannya saya ikut Mas Darto Junet itu kan dulu. Jadi ikut beberapa terus dari beberapa banyak itu. Terus saya masuk lagi.
saya rupanya belum punya tempat karena masih tertutup dengan Ferry dan segala teman-temannya itu. Oke, Iya. di industri. Industri itu masih di sana. Terus akhirnya berjalannya waktu saya kuliah, terus akhirnya saya ditawari di Saur Sepuh Saur Sepuh. jadi bentar. Bentar. putranya Brahma. Iya, putranya Brahma. Oke. Sebetulnya bentar itu sebenarnya dimainkan oleh almarhum M. Abud. Oke. Oh, sebelumnya ya? Sebelumnya. Udah dewasa, bentar dewasa Iya, ya, kan bentar ada anak dewasa. juga. Iya. Tapi karena M. Abud terbentur dengan kegiatan kerja di swadaya, Iya. dia nggak boleh main di luar, Iya. mau nggak mau kan harus di Oh, salah satu. iya, betul, iya. betul. Akhirnya saya mendapat kesempatan dipanggillah sama pengarang almarhum Pak Niki Kosasi Iya. untuk memainkan ini. Tapi sebetulnya saya udah bermain menjadi Gotawa. Oh, oke. Suaminya Mantili. Betul. Iya. Nggak nonton. Iya. Jadi, karena itu pada sebelum waktu Gotawa itu, Iya. Gotawa sama Brahma ini kayaknya selalu bersanding. Oke. Iya. Kan dalam satu peran itu nggak boleh tokohnya yang baik Sentral dua-duanya dua gitu ya. salah satu harus dikurung kan. Betul. Mas Niki terus bilang, Petrus, maaf ya kalau ini Gotawa harus dipercepat, Iya. dikurangi, ya. Tapi akan kami persiapkan tokoh apa gitu. Belum tahu itu tokohnya. Belum, iya. Saya nggak terlibat dan akhirnya terlibatlah bentar. Oke. Selanjutnya pas sudah gitu di Sanggar Prativi dan Swadaya ada banyak memproduksi sandiwara radio. Iya, Oke. betul. Ini pelet, yang Oh, waktu ini kebanyakan pelet. ya, Iya. BTL, terus banyak sekali. Saya dilibatkan ke sini. Jadi saya masuk ini setelah dari luar sudah mempunyai Punya nama. kemampuan. Iya. Balik lagi. Ke sini masuk karena rupanya Petrus ada kemampuan di situ. Oke. Pas ada kemampuan di situ, di iklan situ pun di Swadaya, Iya. saya tidak terpakai, tapi saya di luar. Orang Swadaya pun bilang, loh Petrus ada banyak karena si klien minta. Iya. Itu Petrus, loh Petrus bisa ya. Iya, iya, iya. Jadi malah jadi Iya. setelah itu, nah pada era itu, pada tahun ya boleh dibilang masa kejayanya. Iya. Tahun awal 90 sampai pertengahan itu 75% yang ada di TV. ya Iya. Suara blur semua. di TV dan radio pada saat itu. Jadi Nah, itu tadi aku agak penasaran sih. Tadi Iya. kan pindah hijrah dari Palembang ke Jakarta. Itu ada saudara kak atau bertahannya itu gimana tuh? Iya. Maksudnya karena kan Iya. betul. Sendiri ya? apakah ada Iya, saudara gitu misalkan tinggal di rumah saudara dulu atau bagaimana tuh? Nah gini, sebenarnya saya nggak punya saudara di Jakarta. Iya. Kalau dibilang saya pernah menggelandang. Oh, wah. Iya, iya, iya. Ya. Tahun 83, setelah apa namanya gerhana matahari total. Oh, Juni. betul. Tahun 83. Oh, ada. Pokoknya berhenti total, tapi terus besoknya saya berangkat Oh, ke gini. Nah itu saya dikasih uang 80.000 sama orang tua saya, bapak saya. oke. Iya. Oh. Petrus, kamu laki-laki, kalau kamu memang bisa berlanjut terus, kalau nggak kamu pulang. Dengan 80.000. 80.000. Kayak tantangan gitu. Tantangan ada itu. Nah, 80.000. Dia itu tidur itu pertama ya saya lebih banyak di peron-peron. Zaman dulu peron itu boleh bisa tidur, sekarang nggak bisa kan? Oh iya. Di keret peron. Saya lebih banyak tidur itu yang di Senen. Oh, Iya. iya. Karena apa? Kalau dihitung sama satpam, saya besok mau ke Cirebon. Saya gitu. Jadi saya takut telat, jadi saya tidur di sini. situ. Ah. Tapi kalau semua mendua kelamaan gini, saya tidur di Sanggar Prativi kan selama talent scouting itu ada bagian keamanan. Pak Jai, sama almarhum Pak Jai sama Pak siapa satu lagi itu Pak Mamat. Saya itu kan di tas hanya bawa 3 baju, fotokopi KTP, terus ijazah, terus ada tulisan kalau ada apa-apa hubungin ini nomor yang di Tanjung Karang. Orang tua saya. Jadi kan di tas itu selalu saya Simpan gitu. simpan. Jadi kalau udah kayak itu udah tidurlah di sanggar. Di sanggar itu. Tapi dengan adanya seperti itu akhirnya saya dapat teguran Oke. sama yang salah satu pengurus itu. Kamu nggak boleh di sini. Dengan alasan mungkin kalau saya sering ke situ nanti yang lain pun akan ikut. Oh, iya, benar. Nah, tapi di situ ada Mas Yodam memberikan kekuatan.
ini langkah awal perjalanan kamu. Jangan menyerah. Tapi kamu harus mempunyai titik di mana orang lain tidak punya. Kamu harus kuliah. Oke. Terus dari situ Saya ngumpulin kan sedikit-sedikit, ngumpulin, sedikit ngumpulin. Dan di situ pas akhirnya saya bisa kuliah. Pada saat itu saya juga pernah membeli buku untuk kuliah kurang, uangnya dibantu oleh Hari Aki. Oh, Mas Hari. Bapaknya Bimo. Iya. Terus udah dari situ pergilah kami tempat kampus, salah satu kampus, daftar sama Hari. Iya. Oke. Disampaikan buat ditemenin kuliah. Pada saat itu kuliah saya bukan untuk mencari ilmu, tapi mencari seperti Mas Yodam bilang, suatu posisi bahwa gua kuliah. Iya. Pada tahun 80-an apabila kita kuliah bertemu dengan orang itu Prestisnya lebih. Iya. Betul. Oh. prestisnya. Itu daerah mana tuh kuliahnya waktu itu? Ada di Grand Menteng. Grand Menteng. Iya, di Grand Menteng. Jadi saya ketemu dengan dokter, jadi abis dari ini saya kuliah. Jadi hanya mencari status saja. Oke. Iya. Supaya dekat orang ini. Iya. Kesibukan lo apa? Kuliah. Oke. Dan itu benar. Akhirnya saya ketemu dengan produser, unit apa gitu. Wah, kuliah ya. Jadi beda. Cara bicaranya pendekatan kalau ngobrol-ngobrol gitu udah beda. Ininya pun kalau waktu pendekatan beda lagi. Iya itu. Nah, terus akhirnya saya dari yang pindah-pindah nomaden tempat teman gini terus saya kalau punya uang akan kos yang tempat yang bagus. Saya langsung ke Kebayoran. Jangan Cililin di belakang STM penerbangan. Oke. Masih ingat ya tuh pengalaman. Jadi saya pengen memanjakan diri saya. Iya. Sebulan, bisa 2 bulan, 3 bulan, setahun gitu. Terus lanjutan. Terus akhirnya, gua harus punya mobil. Aset goal gitu ya. Karena di situ nilai jual mobil kita bicara tahun 80-an ya. Oke. Tidak tahu merek, punya mobil top. Untuk pendekatan harga. Iya. Kan kalau gitu biasanya gini, dia kesini bawa mobil pasti kasihnya gede. Trik juga ya. Trik itu. Trik. Jadi luar biasa. Akhirnya ya berkembang, saya ikut sandiwara radio, ke iklan jadi mau nggak mau. Dan pada saat itu juga nilai jual juga. Iya. Bukan pakaian, mobil. Setiap tahun setelah saya dapat uang itu, ganti mobil baru. Wih. Bisa gitu ya? Iya, setiap tahun. Karena kalau ketemu klien ngomong bukan pekerjaan jadinya, ngomong mobil. Pendekatan lagi. Udah, jadi kita jual ini. Luar biasa. Di samping itu kan pas kita jual gini, jadi akhirnya apa? Gue sama klien, gue nggak kerja sama lo. Kita partner. Iya. Jadi menjadikan klien itu partner. Iya. Jadi kalau udah partner kerja kayak gitu, akhirnya, bro, gue ada kerjaan sebenarnya nggak cocok sama lo, tapi gue pengen lo aja. Jadi itu trik-trik itu harus dimainkan itu pada saat itu, karena saya mempelajari saya harus beda dari yang lain. Karena apa? Sandiwara radio sudah ada Ferry, sudah Abud. Saya nggak mungkin untuk sini. Oh gitu. Tapi akhirnya saya bisa ke sini. Pas saya kembali ke sini bisa bersama-sama bermain. Kalau ada tokoh utamanya Ferry, saya nggak ada di situ. Jadi tokoh ini jadi masing-masing punya coupling. Berarti saya menilai ya bahwa si klien dan juga PH ada perhitungan. Oh, dia bisa kalau tidak ada tokoh ini dan produknya bisa menunjang dan juga ceritanya bisa menunjang. Itu yang yang terjadi pada pemikiran saya. Karena gini, pada saat itu orang ini saya menilai dalam arti sudut pribadi subjektif ya, bukan itu. Jadi saya mengisi kelemahan orang. Oke. Kamu sering datang telat, saya akan datang lebih awal. Kamu kelemahannya adalah di sini. Untuk ini, saya akan pelajari kelemahan itu. Karena setiap itu, jadi saya belajar bukan dari kelebihan, tapi dari kekurangan ya. Karena kelebihan gampang kita lihat. Iya. Saya cari di kelemahan dari semua kelemahan. Ini. Jadi kalau pas seperti gitu, lo bisa lo. Nah, jadi yang menilai akhirnya bukan saya,
orang lain. Oh, dia bisa. Oke, luar biasa. Salah satu trik juga. Iya, jadi bukan saya yang gue bisa gini, enggak. Dengan apa? Oh, gini kan dia melihat ada di TV, ada di radio, dia dengar ada gini. Iya. Oh, lu bisa terus. Banyak klien, ada beberapa gini. Contoh saya dikasih tahu. Oh, jangan Petrus lah kayak ini. Contoh sampel dengan nada lain. Pas sudah datang, loh itu kok lu lagi? Itu sampelnya suara gua. Karena banyak banget itu ya permainan. Dia kan catat sebagai penjual suara. Kita bukan jual suara, kita jual karakter suara. Berarti yang dijual bukan suaranya tapi karakternya. Karena setiap produk, setiap lakon yang kita mainkan itu kan masing-masing mempunyai karakter. Iya. Kita bisa nggak mempermainkan karakter itu? Betul. Di situ kita mainkan. Kalau kita bisa melepas diri kita dan kita tidak ego, kita mau masuk dalam apa yang diberikan masukan dari. Terlebih kalau kita di dalam ruang itu PD kan. Betul. Sama aja sutradara itu Tuhannya kan. Betul. Produksi nggak berjalan kalau nggak ada sutradara, PD pun gitu juga. Iya. Boleh kita mengatakan senior apabila di luar karena kebetulan lebih awal. Iya. Tapi kalau di dalam studio sama dalam arti partner, tapi pada saat tertentu untuk take-nya adalah leadernya si PD. Nah, itu kita harus mau. Tapi kalau udah bilang partner tadi, apabila ada suatu masalah dengan skrip, kita bisa tukar pikiran. Jadi tidak hanya maksud lu nggak? Bro, bisa nggak ini kalau ini kata gini, karena ini karakternya seperti ini. Tadi gua baca di awal kayak itu, lakonnya seperti ini. Supaya tetap jalannya ada, aku mempertahankan karakter ini. Ada komunikasi. Iya, komunikasi itu makanya. Dan bikin nyaman. Jadi bukan, betul. kasarnya kan, tapi kita lihat juga, ada PD yang tidak, fleksibel. Betul. Itu tadi kembali. Saat kita masuk, lihat situasi. Jangan sok akrab. Iya. Ya, kalau udah sok akrab, nanti pas masuk ke situ, masuk di dalam ruang box itu, menganggap ini bukan suatu kerja. Kalau udah beda antara kerja, dalam arti kan ini kerja, tapi kalau aku nggak bekerja, aku hanya hobi mendatangkan uang. Iya. Aku minum dulu. Boleh. Tadi nyinggung karakter gitu, Bro. Ada nggak sih menurut Bro sendiri karakter yang ikonik gitu di sandiwara radio yang mungkin terkenal atau misalkan jadi ikoniknya? Oh, itu suaranya Bro gitu. Gini, kayaknya aku udah puluhan ini. Kan banyak gitu ya. Tetapi yang melekat tuh yang jadi Rakuti di Mahkota Maengkara. Rakuti. Karena di situ Rakuti itu aku senang dengan itu. Di situ adanya sifat manusia ada di Rakuti. Iya. Keserakahan, kebatilan, melankolis. Saat dia jatuh, kecongkakannya. Berarti permainan karakternya. Nah, itu. Nah, kalau untuk dunia suara waktu jadi Duryodhana. Mahabharata. Itu permainannya bener kalau tuh. Jadi kalau itu ini bermain semua. Duryodhana. Si antagonis ya? Antagonis. Antagonis itu boleh dibilang bisa menjadi terapi. Karena kita kadang-kala kita meluapkan emosi kan ke orang susah. Tapi kadang-kala kalau pas lagi kita perankan, ini antagonis, sebetulnya gue nggak suka dengan ini, pas dia marah gini, pas itu dung jadi marahnya. Disalurkan itu, jadi lebih ini. Kalau gitu ya? kadang-kala juga jadi peran bagus. Kalau peran bagus itu antagonis terlalu stigmanya terlalu jadi suara saya jadi bagus terus. Bagaimana? Apakah mungkin Dinda bisa mengetahui bahwa semua ini adalah suatu rencana dari para pemberontak? Tapi kalau karakter yang antagonis itu ya. Sudah aku katakan semuanya ini hasil karyaku. Kau
tidak ada apa-apanya. Pergi. Saya otomatis jadi ada karakter-karakter. Dan setiap permainan itu kita ada flow kapan ambil nafas, kapan nafas itu ditahan. Tidak seluruh kalimat harus ambil nafas, tidak. Kan kalau pas marah, semuanya karenamu, aku tidak mau. Iya, semua ini tidak beres. Tapi semuanya itu bukan aku. Oke? Iya. Itu kalau saya nafas akan berubah. Oke. Trik juga untuk ngambil nafas. Iya. Jam terbang beda. Ada apa trik jadi. Iya. Kalau semua saya ambil nafas, itu emosi itu akan berkurang. Terus ada gitu jelek. Iya. Nah, kalau itu bisa, itu kan di Sandiwara Radio ya. Kalau untuk kayak di iklan tuh sama aja. Di iklan kita harus tahu patahannya. Kalau ada yang saya baca, mungkin kalau ada kayak itu kan seperti dapatkan itu yang promo-promo ya. Dapatkan semuanya Anda gratis apabila Anda membeli ini, beli satu dapat satu. Coba rasakan apa yang Anda rasakan. Ini semua hanya karena bila Anda beli di sini. Jadi kan gitu. Jadi ada apa dinamika? Itu tadi kan tadi. Ada terus kalau kelembutan seperti ini. Kelembutan yang Anda rasakan bila Anda menyentuh bentuk tubuh yang sangat indah. Inilah kelembutan yang Anda rasakan bila Anda memakai skincare. Cuma di sini ya. Mahal kalau ini Jadi semua itu ada irama. Iya. Itu yang saya bilang tadi, karakter. Karakter suara, bukan jual suara. Karakter, iya betul. Kalau kita jual suara, apa yang mau ente mau? Iya. Betul. Jadi harus kayak gini. Kita bisa berselisih pendapat, tapi harus ada conclusion-nya. Oke. Kok gini-gini? Yang waktu itu begini, gini-gini. Wah, itu tadi. Iya. Itu yang saya lakukan. Oke. Bro, ini kan kita kembali ke tahun 80-an yang di Saur Sepuh. Nah, di situ kan Bro kan berperan sebagai Raden Bentar. Betul. Tapi kenapa di filmnya mengisi suara Brahma Kumbara? Nah, ini sebetulnya titik tolak atau kalau bilang di mana saya menguji kemampuan. Iya. Karena sebelumnya kan saya diragukan. Iya. Oh iya. Iya. Terus saya akan mengisi orang yang selama ini sudah legend. Betul. Iya. Ferry Fadli. Ya kan? Siapa yang nggak kenal Ferry Fadli? Betul. Satu sisi, orang sudah tahu Brahma Kumbara yang mengisi adalah Ferry Fadli, benar. Betul. Ini perang batin. Ini bagi saya perang batin. Iya. Karena si penulis cerita juga menunjuk saya. Iya. Pihak dari sponsor menunjuk saya. Betul. Berarti kan dia sudah mempunyai pertimbangan. Iya. Betul. Iya. Memberikan satu Petrus mampu. Iya. Gitu kan. Iya. Tinggal saya, apakah saya mampu? Iya. Saya mengeksekusi. Oke. Sekarang ini saya akan tunjukkan bahwa saya bisa. Hanya kata itu aja, saya bisa. Walaupun ini ya, itu pertama kali saya dubbing film. Pertama kali dubbing film dan menjadi peran utama, menjadi sandiwara yang sudah legend. Iya. Dan mengisi dikenal Brahma Kumbara yang dimainkan oleh Fendi Pradana. Iya. Badannya besar. Betul. Orangnya ganteng. Ya kan? Iya. Mau nggak mau kan itu. Iya, betul. Pas itu, jadi hasilnya ceritanya dari pihak Kanta tidak kecewa, Betul. Kalbe tidak kecewa, Iya. Pak Niki yang sebagai itu tidak kecewa. Iya. Berarti saya mampu
menjalankan tanggung jawabnya. Dan saya sebagai salah satu penonton juga nggak kecewa. Seperti itu penonton ya. Dan 110, 1, 3, 4 sampai 5 ya? Semuanya. Hai, luar biasa. Dan setelah 110 itu, Bro dapat tawaran untuk film-film yang lain. Hampir. Nah, pada saat itu, abis itu kan filmnya hampir semua, kalau kebanyakan nih. Tahun 90-an ya? Tahun 90-an. Orangnya ganteng, badannya besar, itu suara Bro. kebanyakan. Termasuk Berry Prima ya? Termasuk Berry Prima. Suara Berry Prima. Keren. Dan yang paling yang menjadi bagi saya sebetulnya itu ujian atau sebagai kalau pengalaman unik mungkin ya? Iya, pengalaman yang bagi saya itu apakah ingin menaikkan derajat saya. Okay. Pada saat itu almarhum Tor Margen menyutradarai film kerjasama antara Malaysia dan Indonesia. Terus salah satu bintangnya dari Malaysia, Mister dari badannya yang untuk binaraga itu. Betul. Dan satu frame dengan Tor Margen, pemainnya Tor Margen juga. Oke. Tahu saya harus ngisi siapa? Ngisi suara Tor Margen. Director sama bintang. Dan Tor Margen mengisi si yang orang Malaysia itu. Satu frame. Luar biasa. Ini bagi saya, apakah ini untuk mencoba saya atau ingin menaikkan derajat saya? Rupanya yang kedua, menaikkan derajat saya. Terima kasih. Dari situ langsung semuanya, wah. Coba, kita berhadapan dengan pemainnya dan mengisi suaranya. Iya. Dan dia sutradaranya. Dan dia juga suaranya khas banget kan? Iya, suaranya khas. Kok saya dengar, Mas Toro, ini nggak salah? Enggak. Gue pengen coba lu. Saat itu berarti satu frame dan satu studio ya kan. Kalau dulu kita harus hafal dan tidak bisa insert seperti sekarang karena alatnya masih analog. Pakai reel, pakai pita gitu kan. Sekarang kan udah pakai digital. Betul. Lebih mudah. Dan ruangannya harus gelap ya? Ruangannya harus gelap dan tidak bisa baca. Dan kalau kita sendirian bisa baca, tapi ya gini-gini, tapi itu hanya kecanggihan seseorang aja. Dan almarhum Tor Margen salah satu orang yang bisa membaca begini. Jadi baca gini atau gini, nah itu salah satu. Dan saya ikutin, rupanya saya juga bisa, rupanya. Oh gini, yang penting udah saya batasi tanda-tandanya. Iya, sudah jeda-jeda ya. Jeda-jeda, gitu. Oh kayak gini, oke. Jadi pas dia baru baca, oke, take. Gila lu terus. Jadi itu yang terjadi, itu pengalaman Jadi kalau sebagai pengisi suara, apabila di PH kayak gini, suara Anda waktu untuk pitching atau untuk casting tidak diterima, jangan lolos gitu ya. Karena karakternya memang, kalau mungkin ada warna suara. Kalau warna suara udah nggak bisa, tapi kalau udah karakter kita bisa bedakan, bisa bisa mainkan. Tapi kalau udah habis warna suaranya kayak gini, ya udah kan ada setiap itu kan ada. Betul. Jadi jangan kecewa. Jadi saya pun pernah nggak dapat ya itu karena warna suaranya beda. Terlalu bagus ada juga. Ini nggak mencukup karena kalau orangnya kayak gitu punakawan masa suaranya baiklah, apakah? Tidak mungkin semuanya itu, nggak mungkin. Ya kita lihat di sana ada apa sih? Iya. Memang disesuaikan dengan karakternya. Tapi kalau bisa, apa yang Anda ditawarkan oleh dari PH, lakukan. Jangan takut suaranya jelek. Harus berani explore. Harus berani explore. Karena apa? Kita menjual karakter suara. Iya, bukan menjual suara ya, menjual karakter suara. Luar biasa. Nah bro, ada suka duka gak di dunia studi suara ini? Kalau aku lebih banyak sukanya. Banyak sukanya ya. Dukanya apabila kita punya pekerjaan tetapi kita kurang tidur, baca itu sebenarnya gue bisa tapi kenapa salah-salah? Ngantuk ya, kecapean ya. Itu ya. Saya tuh apabila saya kalau udah besok ada take pagi, saya harus
tidur lebih awal. Lebih awal. Oke. Terus kalau saya ke daerah, syuting apa segala macam. Iya. Saya setelah jam 9 saya nggak berani keluar kalau bisa syuting. Harus pulang itu harus tidur. Nggak berani saya ngobrol lama. Karena saya punya kelemahan di mata. Apabila saya kurang tidur kelihatan sekali. Kalau syuting. Terus suara kita beda. Kalau kurang tidur berirama kurang. Di sini kurang. Jadi lebih besar, lebih banyak kalau orang itu nggak elastis juga gitu. Hanya segitu. Jadi kalau ngomong, jadi apakah semuanya bisa? Oh tidak. Jadi nggak berani. Gimana? Masa nggak bisa sih nggak untuk main-main gitu? Iya. Kurang. Terbatas gitu. Terbatas. Di sini ada otomatis semuanya jadi kayak ciut semua sini. Tenggorokan ini terus takut. Jadi ketakutan tuh takut salah. Jadi bukan kalau itu kan kita harus berani membaca, berani mengeksplor. Kalau salah itu udah itu perjalanan. Iya. Nah, ngomong-ngomong syuting, saya jadi tergelitik sama film yang Tiga Sri Kandi kalau nggak salah itu yang ya. Saya pernah melihat wajah Bro Petrus ya kan di film itu ya. Nah, itu apa karena suara? Bro Petrus di casting menjadi announcer pertandingan itu atau ada casting khusus? Aku waktu itu jadi gini ya, waktu itu pas lagi banyak kan di luar kota ya. Iya. Ada di casting itu. Kan ada reading gitu ya. Iya, betul. Jadi saya tuh nggak pernah reading, nggak pernah apa, jadi langsung datang di tempat. Wah, luar biasa. Jadi langsung jadi kayak gini. Waktu itu aku waktu itu udah down kan, udah deh nggak apa-apa Mas Petrus gini-gini. Jadi nggak melalui casting. Jadi langsung waktu itu saya ada di studio itu bagian fittingnya datang ke rumah, datang ke tempat studio fitting saya. Jadi nggak itu. Jadi bagian fittingnya yang datang ke studio waktu gitu. Oh ya, karena memang pada waktu pas jam sih bukan jam recordingnya kan tanggung kan. Betul. Sedangkan reading jam 3 jam. Saya masih ada studio ini ya. Jadi saya nggak, sebenarnya waktu itu saya udahlah nggak usah deh. Nggak jadi gitu ya. Saya nggak ikut reading gitu kan. Jadi kan nggak enak sama yang lain gitu kan. Gitu. Berapa lama itu syutingnya? Kalau itu kalau itu cepat kok saya waktu itu cuma karena saya bilang pokoknya buat lu bikin 1 hari kalau 1 hari atau 2 hari gitu. Jadi saya di blok lah gitu aja langsung. Gitu. Karena waktu itu ya kebetulan ya. Jadi kalau waktu dulu saya juga ikut iklan banyak iklan ya, iklan tampil ya. Iklan tampil itu nggak pernah itu. Ada 10 mungkin ya. Iya. Yang saya ingat sih iklan itu apa sih? Tip. Ada satu provider, ini banyak jadi kayak itu. Oh iya, betul. Jadi pas kayak gitu ya banyak. Ya ada satu elektronik. Iya, elektronik Basuki. Jadi kebanyakan gini nih. Dia bilang gini. Lah udah pas dilihat kan suaranya dulu orang begini. Kebanyakan ya udah pakai dia aja. Jadi gue ada jadi ya udah suara sama jadi satu paket aja lah gitu. Jadi pengen lihat orangnya. Ya udah kamu aja lah. Jadi malah lebih menyatu sama muka sama itu. Jadi kalau pas lip sync jadi gampang suaranya. Oh iya dia lumayan dia. Karena belum zamannya medsos, mungkin kalau sekarang lebih bisa. Betul. Kalau udah zamannya medsos pasti viral ya. Karena pada saat itu ya kalau dibilang saya tuh sampai malam ya kalau ya saya kan sejauh saya masih bisa handle. Iya. Jadi contohnya pagi sampai udah sampai sebisanya lu gitu malam sampai kayak gitu. Sampai sebisanya. Dan kan diri saya kan gitu. Ya gimana besok enggak? Nah, apalagi kan zaman dulu kita belum aja ngerjain dari rumah belum bisa kan. Iya, betul. Pas di sini. Kadang-kadang aku sampai malunya sama operatornya loh. Kenapa tuh? Dia nungguin aku kan. Iya benar zaman dulu. Jadi kalau aku, aduh gimana itu? Bisa nggak habis dari stasiunnya minta lu? Nah itu yang itu yang dia nggak bisa apa namanya. Itu yang sampai malam pun ditunggu ya? Iya itu pas lagi, bro gue lagi ada jumpa fans ya. Jumpa fans di ini. Ya deh pas lu pulang aja deh gitu.
Itu seperti Luar itu. biasa. Aku mau tanya dong, dari tahun 83 kan, Bro ini itu berarti kan mengalami banyak fase mulai dari yang Analog. semi analog terus kan digital. Itu menurut Bro sendiri gimana perkembangan dunia sulis suara ini, dan apalagi sekarang kan banyak yang pengen jadi ini ya, Masuk talent jadi praktisi gitu gitu ya. Jadi praktisi gimana? Sebenarnya gini, kita tidak menyalahkan masa dan era tadi ya. Iya, betul. Karena dulu memang analog, kita dituntut harus bisa. Harus bisa, betul. Karena alat tadi tidak menunjang seperti saat ini. Iya. Jadi kemampuan, jadi kita sebagai talent, kita harus melakukan apa yang jadi palu gada. Nunggu tuh ada. Jadi kayak gini, jadi kayak gitu. Jadi pendekatan karakter, kalau sekarang bisa pendekatan karakter ke orang. Tapi orang itu sekarang pendekatan karakter ke produk. Kan pada saat itu kalau nggak bisa, kita harus dituntut bisa. Karena pada era itu orang tidak banyak yang jadi seperti jadi kemampuan kayak nge-rap kayak apa. Jadi ya waktu itu kalau pas lagi iklannya itu nge-rap gitu. Jadi Pak, kalau sekarang panggil tukang rap, penyanyi rap kan. Oh gitu. Jadi memang harus dari zaman dulu tuh serba bisa ya. talent ini harus itu memaksa untuk bisa. Iya, karena memang karakter dari era dulu analog yang tidak, dan kemampuan itu waktu itu tidak dilirik ini. Belum banyak ya. Terus udah gitu masa semi, pakai DAT gitu kan, digital gitu kan. Gitu. Jadi kemampuan yang di sini selalu bisa, di sini agak mudah, karena tadi kan kita bisa di-cut gitu kan. Terus pas masuk di semi digital sangat mudah bagi saya. Karena saya terbiasa gitu. Kalau bagi saya sangat mudah. Karena permasalahan yang tadi, karakter-karakter tadi sudah saya lampaui. Iya, betul. Jadi tinggal bagaimana, apa sih maunya. Itu jadi jadi kayak gitu. Memang itu butuh proses. Prosesnya tadi lama kan. Prosesnya lama. Jadi untuk dianggap bisa aja sampai 2 tahun 3 tahun tidak dikasih alis batas itu aja kan. Luar biasa. Jadi akhirnya ya waktu pernah tahun 90 kita jumpa ya waktu itu. 90-an kayak gitu ya. Dia baru masuk. Baru masuk gitu. Dia masih ingat. Waktu ada karakter saya itu, warna suara kamu bagus loh. Saya bilang warna, belum karakter. Oke. Waktu itu sempat kan. Iya, betul. Karena saya belum lihat belum lihat dia main. Cara kan. mainnya, Waktu betul. ngobrol gini, warna suara kamu bagus. Nah gitu itu. Iya. Waktu itu Kak Imron waktu main. Iya. Baru ketemu. Bagus sangat kreatif ya. Tapi saya belum lihat dabinya belum. Jauh iya. waktu ngobrol gini, warna suara kamu bagus. Waktu 90-an kan Pak Imron kan. Iya. Nah itu. Dan tadi kalau jual suara, Anda akan terframing suaranya bersegmented hanya sebatas itu. Iya. Tapi kalau karakter, lu mau apa? Oke, gue jabanin. Dan jualannya tuh lebih mudah ya kalau kita jual karakter, karena kalau untuk suara banyak mungkin banyak, orang banyak yang suaranya bagus, tapi kalau untuk bermain karakter tuh tertentu gitu ya. Contohnya gini, pada tahun 90-an sampai sekarang, di Jakarta ini jutaan orang bersuara bagus. Iya. Betul. Tapi yang berkarakter untuk membacakan ini hanya beberapa. Iya betul. Itu kalau kita sudah menanamkan itu dan orang sudah tertanam, terus ini bisa si A, ini bisa si B, si C. Kita masuk di jajaran mana itu? Tinggal kita jadi gue bisa. Kalau udah gue bisa, harus bertanggung jawab. Waktu kerja, waktu revisi sampai sampai akhir, jangan sampai udah take, tato udah gini, cari revisi, nggak bisa gue karena ada ini. Ngomong revisi, kalau zaman dulu tuh revisi maksimal berapa kali sih Om? Awal-awalnya, ini kita bicara tahun 80-an ya. Iya. No limit. Jadi uangnya udah habis, sudah setahun ini no limit. Terus kemudian kita masuk pertengahan 80-an, kita memberikan suatu kesepakatan dengan PH untuk iklan ya. Iya. Untuk iklan. Iya. Terus kita
waktu itu 3. Habis 3 terus jadi 2. Hanya sekali. Dalam kurun waktu 2 minggu. Dalam kurun waktu 2 minggu. Ya. Jadi dulu no limit. Udah setahun yang lalu uangnya udah habis. Revisi lagi. Karena Toto revisi adalah ganti super karena udah tiap tahun ganti. Gitu. Kita waktu itu terus kita punya kesepakatan gini. Dan pada saat itu kita bicara pada saat itu. Iya. Apabila kita melakukan sesuatu pengen kenaikan ini ditandain. Jangan pakai dia mahal. Gitu. Jadi kalau misalkan mau naik Dulu. harga tuh nggak bisa ya. Dulu. Ya, karena waktu belum ada kesepakatan tadi. Oke. Jadi nggak bisa setiap tahun naik gitu nggak bisa ya. Jadi ada ritmenya. Jadi gini. Kan dari agensi ada itu kan udah punya itu. Ada punya ritnya. Tapi apabila kita kerjasama dengan PH, PH-nya bagus, apakah itu PH iklan, ataukah PH seperti ini? Waktu kita minta sesuatu yang agak sedikit disesuaikan, apabila dalam keadaan tenang semuanya pembayaran bagus. Luar biasa. Iya. Jadi memang zaman dulu tuh sempet unlimited 80 tapi di itu lagi kan Iya. Kita kesepakatan beberapa teman. Akhirnya maksimal 2 minggu. Itu 1 kali. Revisi. 1 kali. Jadi kan 2 kali ya. Untuk itu lama terus kasih lagi. Dan itu ada kesepakatan. Dan akhirnya yang menikmati adalah para milenial sekarang. Dia tidak ada pergolakan. Setiap kita mau menyesuaikan itu, itu terus jangan itu kan ada masalah. Tapi sekarang udah ada alurnya. Enak kan? Di sini biasanya bayar berapa? Kan gampang kan? Jadi tinggal gitu aja. Jadi ngikutin ini kan? Padahal untuk membentuk itu senior tuh sampai di tanda-tanda itu ya. Wah, luar biasa. Jadi buat teman-teman jangan coba-coba merusak ekosistem yang udah dibuat itu jangan terus langsung dirusak. Jangan itu kalian bisa dapat sekarang ini. Seperti kata Ian kemarin kan, jangan merubah semau-maunya karena itu perjuangan dari para senior ya kan. Oke, biar lebih seru lagi kita ke sesi berikutnya adalah sesi games. Ada games nih bro. Jadi nanti akan ada 10 pertanyaan. Tinggal dijawab karena pilihan ada 2 tinggal pilih satu atau yang kedua. Dimulai dari aku ya. Iya, silakan. Pertanyaan pertama. Jadi artis drama radio atau jadi VO iklan? Kalau disuruh memilih. Gitu ya. Iya. Tapi ada alasan apa boleh? Boleh. Kalau untuk untuk membangun karakter ini adalah di Sandiwara Radio. Tapi kalau untuk iklan. Iya pastinya. Oke. Yang kedua, pilih acara keluarga atau kegiatan sosial. Dan kebetulan ini juga ada pilihan. Saya kebetulan melakukan dua hal. Jadi sosial dan keluarga. Jadi pada saat tertentu yang memang saya ada terlibat dalam hubungan antara agama dan kemasyarakatan, saya masuk di situ. Jadi kita bekerja sama dengan FKUB, forum itu kan dari FKUB, terus dari beberapa kalau dibilang seperti kesehatan untuk baksos itu. Jadi ada, nah keluarga. Kalau sekarang ya, dulu adalah kita ada pencapaian karena masih butuh untuk anak-anak ini. Sekarang lebih ke keluarga karena pencapaian tadi sudah terlewati, anak-anak sudah lewat masa kuliahnya. Jadi ada alasan itu. Siap. Selanjutnya, kerjaan banyak revisi atau kerjaan nggak berhenti? Ya pasti nggak berhenti. Ini nggak ada alasan ini. Oke. Berikutnya, klien banyak mau honor besar atau klien biasa aja tapi honor kecil? Kalau untuk tantangan, saya lebih kalau tantangan ya. Karena ada fase ya. Betul. Kalau fase masih baru memulai, itu saya malah klien yang banyak mau. Karena saya ingin mengeksplor kemampuan saya. Betul. Dan akhirnya dia tahu, kalau begini bisa, ini bisa. Jadi saya mempromot tanpa sengaja. Dan juga ada yang
operatornya merekam. Jadi referensi apabila operator itu butuh ini, Petrus bisa kok ini. Oke. Marketing juga itu ya. Itu harus tahu itu. Harus tahu itu. Terus kalau yang udah kayak gini, kalau udah established dalam arti tapi kita nggak boleh lengah. Iya. Malah bagus pada saat kita melakukan hobi dan dapat uang itu harus ada tantangan. Kalau nggak ada tantangan, kalau untuk naik levelnya agak nggak ada naik level. Jadi akhirnya kita puas di situ. Memang harus ditantang terus. Ditantang yang bisa upgrade. Orang tahu itu bukan kita yang bisa bawa. Orang lain yang tahu. Ini bisa tahu ini karena setelah diginin gitu. Tapi selain kemampuan itu, ini yang paling. Bagaimana attitude dan menjaga ini. Betul. Ini yang paling. Walaupun kita udah sebel sama orang itu. Iya betul. Senyum ya. Karena itu ritme kerja bagi mereka. Kalau saya ini ritme hobi saya. Pernah salah satu ada klien. Terus gue ini kerja di, enggak, gue nggak kerja di sini. Gue hobi nih, enak aja lo. Iya hobi, karena gue seneng baca, seneng ini. Terus dia sampai hobi, iya. Gini bro, lo kalau pergi dari rumah jangan bilang mau kerja, mau nyenengin hobi aja. Waktu lo di under pressure, this is my hobby. Iya, salah satu juga buat triknya. Banyak banget. Iya. Oke. Next dari saya ya. Kalau disuruh pilih lebih banyak job atau banyak beramal? Kalau aku itu harus kalau seperti itu, kalau nggak banyak job nggak mesti banyak beramal. Iya. Oke, iya. Beramal bukan melalui uang. Oke. Iya, betul. Iya, betul. Aku lebih banyak beramal untuk kemampuan dan waktuku. Jadi maksudnya beramalnya dalam bentuk lain. Bentuk lain dan akhirnya orang itu malah lebih appreciate gitu. Pak Petrus, kalau nggak ada Pak Petrus ini nggak bisa ini. Kok kami bisa mempromosikan ini dari situ. Betul. Jadi akhirnya itu. Jadi saya bikinkan video dengan narasi, bikinkan ini. Jadi kayak gitu. Saya kalkulasi dalam uang, walaupun itu menggunakan alat saya apabila saya dibayar berapa gitu. Jadi saya menggunakan kemampuan saya. Jadi akhirnya saya akhirnya bisa mendokumentasikan, akhirnya itu bisa mencari dana. Luar biasa. Oke, berikutnya antagonis atau protagonis? Saya antagonis. Luisnya antagonis. Dari tokoh Rakuti itu yang paling antagonis ya? Saya lebih menikmati bermain antagonis. Kalau protagonis itu saya seperti dikekang. Nggak bisa explore. Karena kalau itu jadi kalau pas lagi baca itu pas lagi nih baca, saya benar-benar jadi lebih menikmati antagonis. Jadi kayak badan tuh. Kalau protagonis seharusnya Dinda mengerti apa yang Kanda kasih. Iya. Kan itu suara ya. Jadi bahasanya selalu. Iya. Berikanlah Ananda sesuatu yang baik. Jadi kayaknya. Iya. Jadi kalau itu dada saya itu hanya segini. Kurung gitu ya. Tapi kalau antagonis, bisa bermain. Terus jadi kayak saya itu bahwa ini dunia gue. Jadi dan itu tidak bisa dibeli. Kenikmatan batin tersendiri. Kenikmatan batin. Kayak kembali kalau segi uang itu nggak seberapa. Kita bicara kalau udah profit ya. Tapi kenikmatan ini nggak bisa. Iya. Nggak bisa dibeli. Oke. Wah itu kayaknya yang orang bilang kalau pas lagi marah lagi itu sesuatu yang akan ada cuplikan saya sering begitu. Kayak ketawa sampai enjoy kalau nggak batuk. Nah itu kan orang seperti kalau marah itu di sini batuk. Iya, kebanyakan dia di sini. Iya, betul. Kalau kamu harus itu capek. Kamu harus tahu semuanya ini kan bukan ini. Kalau dari sini kamu harus tahu semuanya ini adalah berkat aku. Jadi kalau tuh Luar biasa. Jadi ada Ada explosion. Dan waktu saya rekaman, tangan saya begini.
Oh, bebas ekspresi. Jadi kayak seperti kalau pas lagi syuting ada gerakan saya tahu juga nggak ada seperti itu. Itu jadi apa? Yang membuat apa? Kenapa kalau orang bilang kok suaranya dari dulu sama aja? Karena ritme sini saya gerakannya elastis. Tekniknya sudah benar berarti ya. Kalau kamu ada pelembungan kan jauh sini kan kapan dibuka lebar kan? Iya. Nah itu di sini kamu yang seperti tadi kapan satu nafas kalau aku ambil nafas aku titik kan harusnya koma akan lain artinya. Iya, pengaruh juga itu harus jadi harus itu jadi lebih baik latihan di rumah. Kita bukan pemain teater jadi wow malah kalau banyak kan kayak itu kita bermain seperti di kayak tidak mungkin. Bagaimana mungkin? Masa? Jadi malah lebih kayak gini lebih kita belajar seperti jadi kita nggak butuh teatral. Iya. Lebih masuk gitu ya. Karena kita adanya di studio. Iya. Tapi kalau untuk teatral kita akan bicara lebar lagi. Itu tadi ini lebih dibuka semua. Kalau ini bermainnya di sini kayak di film senyum dari sini. Mimik jadi otomatis. Kalau marah pasti di sini kan pasti marah. Kalau sini kalau sini nggak mungkin dong. Kan pasti otomatis nggak mungkin dong kan nggak mungkin dong. Jadi kan ada pasti ada otomatis. Jadi imajinasi yang kita jual tertangkap theater of mind dari setiap pendengar. Lebar. Kita jangan. Nah pas sudah seperti itu silakan berdiskusi masing-masing. Bayangan lu orangnya kayak apa? Bisa beda-beda. Iya, beda-beda. Oke. Selanjutnya aku ya. Oke. Kalau disuruh pilih paling berkesan Saur Sepuh atau Tutur Tinula? Saya Saur Sepuh. Oh, Saur Sepuh. Karena di situ semuanya kalau bilang titik nol. Dari nol ya, Pak? Iya. Titik baliknya di situ. Oke. Oke. Berikutnya, banyak job tapi nggak ada waktu buat keluarga atau banyak waktu tapi nggak punya duit? Itu kayaknya berbenturan ya. Itu berbenturan itu. Seperti apa namanya kalau aus tapi lu kayak tapi nggak boleh minum. Jadi gini, karena kehidupan kita itu adalah seniman itu aneh. Iya. Pola tidur, pola pikir semuanya berubah. Kalau kita berbicara dengan orang manajerial, nggak ketemu. Jadi saya pilih yang apa namanya lebih keluarga kalau saat ini. Oke. Kimo. Oke. Selanjutnya ini apa namanya soal fashion nih. Iya. Kalau disuruh pilih pakai celana panjang atau celana pendek seringnya? Saya dari tahun 92 ketemu klien sampai sekarang celana pendek. Dia jadi signature ya, signature style. Iya. Itu ada cerita nggak tuh? Ya gini. Waktu itu kan akan ngobrol-ngobrol kalau habis kan. Iya. Wah, dari penampilan seperti itu. Wah gila lu pakai dasi kan apa kain gitu. Oh ini dari kalau gue gini-gini aja gue nggak bisa pakai dasi. Lalu enak, gue nggak butuh penampilan lu terus. Gue butuh suara lu. Nah dari situ mulai saya pakai apa? Pertama 3/4 dulu. Oke. 3/4 kan dulu kan eranya 3/4 tahun 90-an betul. Iya. Baru dia naik. Jadi signature. Jadi trademark ya. Nah kalau saya pakai ke studio pakai celana panjang, yang terucap dari temen apa? Dari bohongin apa lu? Dari bohongin apa lu? Pasti ada sesuatu. Karena gini, ada beberapa klien yang bilang, "Bro, besok jangan pakai celana pendek ya karena klien gue nggak suka kalau ada yang pakai celana pendek." Oke. Nah, dia aku baru pas masuk itu pakai ini, tapi di ke mobil lagi ganti lagi. Ada seperti itu, ada pas gitu. Bro, sorry nih bukannya apa ituin lu apa ngatur lu karena klien gue nih rese nih kalau pakai dia nggak suka kalau pakai ada yang kerja gitu pakai celana pendek. Celana panjang ya. Oh, ini udah pakai oke. Terus lagi bohongin lu ya.
Oh gitu. Iya. Jadi sebenarnya fleksibel ya. Iya. Tapi lebih nyaman celana pendek. Oke. Selanjutnya Erik. Pertanyaan terakhir. Dapat job karena pitching atau dapat job karena dekat dengan klien atau agensi? Kalau zaman dulu nih ya. Iya. Zaman dulu kedekatan. Oke. Karena tadi ada di apa? Kita ada kesamaan hobi. Iya. Ada di otomotif, ada apa gini. Iya. Kalau sekarang pitching. Oke. Karena apa? Era udah beda. Oke. Iya. Orang sample voice kan sekarang gampang pakai ini. Iya. Kalau dulu kan sample voice mesti cari minta ke studio. Betul. Betul. Nah, jadi kan pitching. Oke. Kalau kita pitching, saya itu sebetulnya bukan merendahkan, tapi lebih arah ke karakter tadi. Cocok nggak karakter suara ini buat produk ini? Betul. Jadi udah dalam arti memudahkan si klien. Oke. Dan kita ya kalau nggak itu bukan berarti kita jelek, karakter suara kita nggak cocok Nggak sama itu. masuk di karakter. Iya, di produk itu. Jadi Iya. jangan berkecil hati. Keren banget. Nah, Bro, sebagai seorang senior dan legend di dunia suara, Biasa. ada nggak tips untuk daber-daber pemula yang akan terjun di dunia ini? Oh ya, oke. Buat saudaraku yang pemula, tanamkan dalam diri, jangan sampai masuk dalam dunia ini merasa pandai. Jangan menganggap bahwa semua itu mudah hanya dilihat. Walaupun bisa, tetapi rendahkan dirimu, kuatkan otak dirimu untuk menampung apa masukan dari teman dan juga apalagi dari pihak PH atau PD untuk bisa mencerna apa yang dimaksud dari apa yang akan dikerjakan. Terus gali, karena dengan menggali kita mampu mengetahui kelemahan di mana kita, kelebihan di mana. Akhirnya apabila ada sesuatu itu bisa kita bicarakan dengan PD, kelemahan gua ada di sini. Wah, jadi nanti PD pun akan memberikan arahan. Iya. Oke. Itu jadi jangan merasa gampang. Aku bisa ini. Boleh berimajinasi sendiri, tetapi saat kerjasama berimajinasinya bersama. Nah, terakhir lagi nih, selama di dunia seni suara dari 80 sampai sekarang, Iya. mungkin pernah punya dubber favorit, Oke. baik cowok atau cewek? Kalau aku pemain sandiwara radio almarhum M. Abud. Almarhum Abud ya. Dia pandai memainkan gimmick-gimmick. Oke. Dia menahan ini. Nah itu seperti kapan dia bernapas dan tidaknya. Aku bicara masih muda dulu ya, karena aku ketemu muda. Itu intonasi ini kalau dia mulai itu bagus. Karena dia di teaternya bagus. Iya. Itu. Jadi itu di sandiwara radio. Kalau di dubbing. Kalau saya dubbing, saya terlalu tadi melihat kelemahan. Oke. Iya. Kelemahan dia kayak gini, saya isi kelemahan ini. Jadi kayak itu. Jadi bukan melihat kelebihannya dia, tapi kelemahan dia, tapi saya isi. Oke. Iya. Jadi belajar dari. Jadi saya bukan begini, tapi saya berusaha menelusur. Ngisi kekosongan gitu. Ngisi kekosongan. Nah, pasti sih itulah kalau kita bisa tadi merendahkan diri, mengisi kekosongan. Ya contohnya kita bisa akhirnya kerjasama itu bukan ego bisa, tapi yuk kita kerja bareng. Oke. Jadi itu. Iya. Nah, untuk dubber untuk cewek? Kalau cewek, kalau di ini sandiwara Apa aja? Bebas sandiwara atau kalau dubbing? itu Yvonne itu kalau pas lagi dia lepas dari pas lagi naik gitu. Iya. Dia pas konstan dia. Oke. Pas marah Apalagi waktu jadi last mini ya. Itu apa? Jadi apa? Karena kalau yang laki saya mengisi kekosongan itu. Oke. Jadi saya yang untuk tadi sih itu. Yang Iya. dubber ya. Iya, dubber. Tapi sandiwara radio itu saya lihat karena gila ini deh gitu. Iya, Karena iya. tadi mencipta imajinasi tadi. Betul. Kalau dubber kan
Oh, udah ada plotnya gitu. Apalagi ini sulit suara kan. Oh, berarti kelemahan dia di sini. Jadi aku belajar dari situ. Aku mengisi. Jadi akhirnya semua jadi bagi aku bagus gitu, nggak ada apa. Karena aku jadi setiap orang punya karakter. Jadi aku ngisi yang kosong itu. Dia kelemahan dia sini. Aku belajar kalau kayak gini. Jadi gitu. Jadi aku anggap itu bagus. Bagus semua. Karena tadi setiap karakter punya masing-masing latar belakang tadi. Gue ngisi kenapa intonasi seperti karena begini. Walaupun dia kasih tahu sama PD kan. Iya. Tapi kan kita ngeliatnya udah di frame kan. Udah di frame. Seharusnya bermainnya gini, ambilnya begini nih. Gua nanti kalau kita ambilnya begini. Jadi dari situ. Jadi belajar bukan pada proses, tapi hasil. Karena saya udah praktisi ya. Kalau saya bukan praktisi kan saya belajar dari ini. Karena saya udah melalui itu, saya belajar dari si A kelemahannya di sini kan ini. Oh kalau gini gue ambil nanti intonasi kayak ini, gue ambil kayak gini, bagus kan. Jadi belajar juga gitu ya. Kalau kelebihan kita gampang nyari orang kelebihan. Iya betul. Jarang ada yang melihat kekurangan. Banyakannya kelebihan. Kan kekurangan dalam arti untuk bukan menjatuhkan dia. Iya, betul. Benar. Ini mengisi kekosongan itu. Aku nanti kalau begini aku ambil nada gini nih. Dan jadi kelebihan gitu ya gitu. Karena latar belakang lagi. Dulu aku berbicara tidak bisa seirama seperti ini. Orang bicara kasarnya bukan gagap ya, ngomongnya tuh terlalu cepat. Dan di Abud saya bilang, lu ngomong apa sih terus? Dan dapat pujian Saur Sepuh itu juga Abud. Gila, terus hebat lu bisa ya ngisi drama. Itu Abud itu yang apa? Dan ngomong apa sih? Almarhum Mario Kulan dulu, lu ngomong cepet banget ya. Jadi dari kelemahan aku berbicara, mencari uang dari kelemahan aku bersuara. Oke, udah lapar. Demikian tadi bincang-bincang kita yang seru banget dengan seorang legend artis drama radio, VO talent juga. Dan yang harus diingat oleh dub lover dari Bro Petrus Urspon adalah jangan merasa pandai, dan selalu merendah diri gitu. Dan gali terus, explore terus, bener kan? Betul. Oke, selalu stay tune di KMC Channel, Kimo. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share semua video di KMC Channel. Terus juga jangan lupa follow Instagram KMC Studio. Oh, bro, ada Instagram kah? Siapa tahu developers pengen atau punya follow. YouTube? Oh iya, bisa follow. Aku kalau Instagramnya Urspon Petrus ya. Urspon Petrus. Jadi kalau itu aku hanya IG-nya aku udah lupa. Sama kayak Petrus Urspon ya. Sama juga apa YouTube, Facebook, YouTube juga Petrus Urspon juga. Lumayan dalam artian kalau YouTube saya hanya sebatas hore-hore. Baik. Oke, terima kasih banyak atas kehadirannya. Terima kasih. Baiklah, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.